Ya, penilaian ke Bawaslu? ya kalau untuk indeks kepuasan masyarakatnya, kita beri scoring itu rata ya, 73,51 poin dengan Berarti ini baik ya? kategori baik, ya. Baik, Tapi untuk 73. kepuasan masyarakatnya dalam kategori cukup. Menyikapi, tahapan pilkada di Siak ini, apa yang akan, dilanjutkan? Selanjutnya apa tahapan selanjutnya? Ada peluang akan diulang lagi? Kita nggak tahu. ASN ini diminta netral, tapi gimana mau netral coba? Hak politiknya ada. Sedang nggak punya hak politik aja nggak netral, apalagi punya hak Iya politik. benar-benar. Kan dahsyat gitu ya. Kenapa para ASN sampai sebegitu terbukanya mendukung salah satu pasangan calon. Nah kalau kalah gimana nasibnya coba? Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Nah, Pilkada serentak 2024 di Riau akhirnya selesai nih dan sebagian kepala daerah juga sudah dilantik. Tapi masih ada satu kabupaten yakni Kabupaten Siak yang masih belum selesai. Dan karena ada beberapa polemik juga kemarin bahkan sempat ada pemungutan suara ulang. Nah, karena sebelum pilkada kemarin, kita sempat menghadirkan Ketua Bawaslu Riau di podcast ini. Nah, setelah selesai pilkada ini, kita hadirkan lagi nih Ketua Bawaslu Riau, Bapak Alnof Rizal. Lidahnya agak ini ya, karena udah lama. Dan dia nggak sendiri kali ini, bersama rekannya, seorang dosen dan juga peneliti dari Pusat Studi Sosial Ekonomi dari LPPM Universitas Riau, yakni Bapak Tito Handoko. Halo Bapak, ini dia. Halo Mereka, Ki, apa kabar? alhamdulillah. Harusnya Gigi nggak sih yang Iya. nanya apa kabar? Nih, ini nanya, Kebalik ya. iya, nanya kabar Pak Alnof dulu nggak sih Pak? Apa Iya, kabar? silakan. Alhamdulillah Bahagia baik. nggak Pak nih udah selesai pilkada Pak? Alhamdulillah sudah lebih tenang kita. Oh, iya. Tapi pakai jaket nih berdua, kedinginan Pak. Enggak, saya enggak pakai kemeja tadi, Oh, makanya pakai jaket. sebenarnya nggak apa-apa Pak, Formal nggak aja. apa-apa. Di sini nggak harus pakai kemeja juga. Nah Pak, kemana dulu ya Kiki bertanya ya? Terserah. Ke Pak Alnof dulu lah. Baik. Nih, ini kan kemarin ada kabar gembira juga dari Bawaslu Riau. Bawaslu Riau ini kemarin sempat menerima penghargaan sebagai salah satu dari 10 provinsi ya Pak, yang menerima penghargaan kehumasan ya, kehumasan Bawaslu terbaik katanya. Nah, ini gimana Pak rasanya? Apakah ini hal yang paling membanggakan atau ada hal lain nih yang lebih membanggakan dari penghargaan yang ini? Baik, terima kasih Ki. Kami dapat 10 besar itu juga karena peran-peran dari teman-teman media, masuk dari Oh, Cakaplah ini kan. Karena Humas itu adalah salah satu divisi di kita yang memberikan informasi terkait Bawaslu. Dan alhamdulillah kita diberi penghargaan, diganjar penghargaan, kita termasuk 10 yang terbaik. wah luar Nah, ini biasa. karena kita berkolaborasi dengan media. Tapi, berarti, penilaian bisa mendapatkan 10 terbaik menjadi 10 terbaik ini apa aja, Pak? Nah, itu yang tahunya tim juri kan. Oh, Nah, kita gitu. bekerja saja, silahkan tim juri ketika itu dari Bawaslu RI, ya silahkan nilai kayak kita terima. Keren berarti. Nah, dari perspektif, dosen dan peneliti lah, kemarin Pak Tito juga sempat membuat survei ya, Pak, ya? Ya, kita lakukan beberapa kajian lah ya. Kajian berkenaan dengan situasi sosial politik, baik menyangkut kinerja organisasi publik maupun soal persepsi masyarakat terhadap kinerja organisasi publik gitu Ki ya. Nah, ini berkenaan dengan kegiatan tersebut memang kita bekerja sesuai prosedur. LPPM menugaskan Pusat Studi Sosial Ekonomi, lalu Pusat Studi Sosial Ekonomi mencari dosen yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi memang kerja-kerja riset, kerja-kerja penelitian itu kerja-kerja progresif dari para dosen sesuai kepakarannya masing-masing. Nah, berkenaan dengan kegiatan riset yang kita lakukan, bekerja sama dengan Bawaslu, itu kan juga sesuai dengan standar norma etik akademik ya, yang kita pegang teguh dalam kegiatan riset. Nah, termasuk misalnya riset-riset persepsi publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar sana, saya yakin bahwa riset-riset tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, norma-norma akademik, termasuk misalnya kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu sendiri secara internal maupun secara eksternal. Nah, kita bersyukur kemarin Pusat Studi Sosial Ekonomi
diajak bekerja sama oleh Bawaslu melakukan survei persepsi terhadap kinerja Bawaslu Provinsi Riau tahun 2024. Bahwa di tahun 2024 itu ada 2 agenda besar nih, Ki. Agenda pertama pemilu, agenda kedua pemilihan atau pilkada. Nah, tentu sebagai organisasi publik, Bawaslu bekerja gitu ya, bekerja dengan standar normanya sendiri, tetapi dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Organisasi publik itu tidak boleh menilai dirinya sendiri. Harus orang lain yang menilainya. Oh gitu. Iya, siapa orang lain itu? Makanya Pak Aldof ngajak Bapak ya? Ya, bisa jadi begitu Iya ya. kan? Nah, ada orang lain secara objektif yang menilai organisasi publik. Iya. Nah, maka ada standar penilaiannya itu. Kalau penilaian kepuasan misalnya distandarkan pada indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Standar pelayanan misalnya itu ada indeks pelayanan yang disusun oleh teman-teman ombudsman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk kita melakukan riset terhadap kepuasan masyarakat tahun 2025 yang menyoal kinerja Bawaslu Provinsi Riau, tentu juga dikaitkan dengan kerja-kerja politik Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Nah, tentu saja segala hal yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman Bawaslu, termasuk tadi misalnya Bawaslu meraih berbagai macam penghargaan secara nasional, itu juga kerja-kerja taktis administratif dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawal demokrasi atau the guardians of demokrasi gitu. Nah, kalau teman-teman Bawaslu itu mereka menyebut pendekar atau pejuang demokrasi. Iya. Tapi kalau saya menyebutnya pendekar demokrasi aja deh. Pendekar demokrasi. Ya, karena mereka yang mengawal proses demokrasi. Jadi kerja-kerja teman Bawaslu itu bukan kerja parsial, bukan kerja dalam jangka pendek melakukan pengawasan pemilu selesai, tidak, tapi kerja jangka panjang termasuk mengawal demokrasi itu sendiri. Maka kerjanya nggak selesai pada tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah, kerjanya continue gitu. Dan inilah yang kita lakukan riset terhadap kinerja Bawaslu itu baik dalam tahapan pemilu, pemilihan maupun tanpa ada tahapan pemilu dan pemilihan. Karena kinerja Bawaslu itu dinilai seberapa banyak Bawaslu itu melakukan kerja-kerja dalam menjalankan kaidah demokrasi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. dari perspektif studi sosial tadi Pak, bagaimana Bapak menilai efektivitas Bawaslu Riau ini untuk mencegah adanya money politik, ya hal-hal seperti itulah, money politik atau black campaign tadi? Ya, tentu secara teknis gitu ya, secara teknikalitas. Pertanyaannya mestinya tujuan ke Pak Aldo, bukan ke saya. Kan ini tadi perspektif studi sosial ya, karena Bapak tadi ngadain survei kan. Misalnya gini. Ke Pak Aldof nanti ada lagi. Ya, misalnya gini, secara teknikalitas gitu ya, kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, mereka punya divisinya masing-masing ya. Tetapi paling tidak gini, kita melakukan riset, ya, survei persepsi publik yang kita survei itu lembaganya Bawaslu namanya. Kemudian kita sebarkan kuesioner kepada 554 responden. Kuesioner ini disebarkan selama pilkada? Tidak, setelah tahapan. Setelah tahapan. Jadi, ya, oke. semua tahapan pemilu, pemilihan itu selesai tahun 2025 ini kita lakukan kerjasama untuk melakukan survei persepsi terhadap kinerja Bawaslu. Nah, survei kita ini tentu secara komprehensif kita lakukan di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Melibatkan 554 responden yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota Provinsi Riau. Kemudian melibatkan 55 orang tenaga pencacah atau enumerator yang kita yakini bahwa para enumerator kita ini bekerja dengan baik dan benar. Bekerja sesuai dengan norma akademis dan tidak ada konflik kepentingan di semua kegiatan riset yang kita lakukan. Saya berani menjamin itu karena memang kami ditugaskan secara langsung oleh Pusat Studi Sosial Ekonomi untuk melakukan riset ini. Nah, dari perjalanan panjang riset ini tentu ada dasar hukumnya untuk melakukan riset. Misalnya ya, kita di kampus itu ada ya ini ya, ada kegiatan, ada norma etik dan akademik yang kita pegang dalam riset secara metodologi dan lain sebagainya. Nah, termasuk survei persepsi terhadap pelayanan publik
di Bawaslu kita bagi dalam 2 segmen. Segmen pertama itu tentang pelayanan yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang Yang kedua? kedua itu segmen berkenaan dengan kinerja Bawaslu secara spesifik yang terdiri dari 12 variabel, nanti saya jelaskan. Yang pertama ini berkenaan dengan pelayanan publik. Kita pakai 9 indikator pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian untuk regulasi pengukuran kepuasannya, kita berpijak kepada peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017 ya tentang survei kepuasan masyarakat. Nah, kegiatan ini didasarkan pada 2 kerangka hukum yang besar tadi itu, Undang-Undang Layanan Publik serta Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan publik. Nah, apa metodologinya di Permenpan RB nomor 14 2017 itu diamanatkan untuk menggunakan metode Cressy and Morgan dalam penarikan sampel terhadap responden dari survei kepuasan masyarakat. Nah, ini persepsinya adalah persepsi masyarakat, persepsi publik gitu ya. Jadi kalau survei-survei kepuasan itu, misalnya kalau Pemda itu, dia ada 3 bosnya ini, bahkan ada 4 bosnya tentang kepuasan publik ini. Bos pertama itu namanya Mendagri. Berarti secara internal mereka melakukan survei internal mereka, lalu itu dasarnya Permendagri. Nanti yang kedua Permenpan RB, gitu ya. Yang ketiga Ombudsman. Yang keempat ini bosnya lain lagi, bosnya masyarakat. Tapi keseluruhan dari aktivitas riset itu tentu dalam upaya peningkatan kinerja organisasi publik. Jadi semua organisasi publik itu harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri atas masukan dari berbagai pihak, terutama dari eksternal. Jadi kalau klaim terhadap organisasi publik dilakukan secara internal itu klaim yang kurang tepat hemat saya. Maka masukan-masukan dari eksternal tadi itu menjadi sangat penting. Nah, apa saja ruang lingkup pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu? Ya, ruang lingkupnya menyangkut banyak hal. Ya, baik secara prosedur, ya, secara sarana prasarana, perilaku, persyaratan dan lain sebagainya. Ada 9 variabel pelayanan. Nanti secara spesifik indikator yang dilakukan pengukurannya itu 12 indikator tadi itu juga sudah kita sepakati bersama kemarin dengan teman-teman peneliti, yang kemudian itu kita sebarkan kepada masyarakat untuk menilai ya kinerja Bawaslu itu selama periode tahun 2024, periode tahapan pemilu dan tahapan pemilihan kepala daerah gitu, Ki. Hasilnya, Pak? Untuk hasil sendiri, nah ini yang kita tunggu dari tadi hasilnya sebenarnya. Hasil surveinya apa? ya. Apakah Bawaslu ini kinerjanya kemarin bagus, ternilai? Ada berapa penilaian, Pak, hasilnya? Ya, ada kategorinya nggak? Kategori kita ambil ini aja. Kita pisahkan dulu ya. Pertama berkenaan dengan aspek kepuasan masyarakat. Berdasarkan ada 9 variabel ya. Pertama banyak itu juga ya? Ya, banyak. Variabel perilakunya, variabel sarana prasarana, variabel kompetensi dan lain sebagainya ya, itu cukup panjang. Dari 9 variabel indeks kepuasan masyarakat berdasarkan undang-undang tadi itu, undang-undang pelayanan publik gitu ya. Itu diperoleh nilai skor tertinggi itu berkenaan dengan perilaku pelaksana. Itu skornya tertinggi, ada 75,93 skor atau poin, bukan persen ya, poin. Paling tinggi ya? Paling tinggi itu pada aspek itu, aspek perilaku pelaksana. Maknanya apa? Teman-teman Bawaslu, komisioner Bawaslu, provinsi, kabupaten kota, ad hoc di tingkat kecamatan namanya Panwascam, ya, kemudian pengawas desa kelurahan atau pengawas kelurahan desa PKD serta pengawas PTPS itu secara personal gitu, secara personal perilaku pelaksana berarti dalam seluruh tahapan itu dianggap sudah baik dengan skor 75,93 yang paling tinggi gitu ya. Skor terendah itu ada persyaratan pelayanan. Apa itu persyaratan pelayanan? Dalam temuan riset kita secara spesifik menyebut bahwa prosedur persyaratan itu yang ketika masyarakat mengajukan ya atau melaporkan dugaan pelanggaran tahapan pemilu dan tahapan pemilihan kepala daerah itu agak kesulitan masyarakat dalam rumit ya dalam menyampaikan laporan. Menyampaikan laporannya gampang, tetapi prosedur penanganannya, administrasi dan prosedur penanganannya dianggap agak lambat. Dan banyak laporan masyarakat itu yang memang tidak ditindaklanjuti dengan alasan oleh teman-teman di tataran kabupaten kota itu laporan masyarakat tadi itu tidak memenuhi syarat formil dan material. Dan ini yang susahnya.
skornya 71,07. 71. Ya, skornya. Itu skor paling rendah dari 9 ya, 9 aspek indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, kita mencatat skor terendah itu sebagai persyaratan. Nah, tadi ketika kita diskusi ya dengan teman-teman, ini kita melihat bahwa prosedur persyaratan itu yang harus menjadi dipermudah gitu ya. Misalnya laporan masyarakat itu dijadikan temuan oleh teman-teman Bawaslu. Jadi tidak mandek dia ketika masyarakat menyampaikan laporan, kemudian laporan itu mandek gitu. Kita tidak ingin mandek. Nah, ketika ada tindak lanjut dari laporan masyarakat itu, ini yang harus disampaikan kepada si pelapor. Nah, rekomendasi kita terhadap poin 71,07 tentang prosedur tadi itu, setelah laporan masyarakat ditindaklanjuti, teman-teman Bawaslu di kabupaten kota itu menyampaikan secara terbuka melalui pers atau melalui media yang ada di Bawaslu itu sendiri terkait dengan laporan yang diterimanya. Artinya apa? Masyarakat yang melapor itu mendapatkan kejelasan terhadap laporan yang telah mereka lakukan. Selama ini yang minim. Kecuali yang proaktif masyarakatnya menyampaikan atau meminta memfollow up ya dari laporan yang telah mereka sampaikan kepada Bawaslu. Nah, ini kebanyakan memang laporan-laporan itu tidak ditindaklanjuti, kemudian kalau ada pun ditindaklanjuti tidak disampaikan kembali kepada si pelapor. Ini yang harus proaktif kita menggunakan media ini menyampaikan hasil tidak lanjut dari laporan masyarakat, kemudian apa feedback kepada masyarakat terkait dengan laporan tadi itu. Iya, Ini jadi menjadi hasilnya apa, Pak? poinnya gitu. Jadi hasilnya, Pak, dari 9 variabel secara keseluruhan Ya, penilaian ke Bawaslu. ya kalau untuk indeks kepuasan masyarakatnya kita beri scoring itu rata ya 73,51 poin dengan Berarti ini baik kategori ya? baik. Baik, Ya. Tapi untuk 73. kepuasan masyarakatnya dalam kategori cukup. Cukup. Ya. Masih ada yang kurang lah berarti Ini ya. berkenaan dengan 3 yang dalam tanda kutip ini yang harus dinotis ya. Pertama itu soal biaya atau tarif. Ini memang nggak ada biaya atau tarif. Kemudian turun ke bawahnya waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian itu di Bawaslu punya prosedur. Ya, ada yang 3 kali 24 jam, ada 7 kali 24 jam, dan seterusnya. Ini kan terhitung cepat memang, tapi tindak lanjut tadi yang disampaikan kepada si pelapor itu tidak disampaikan secara terbuka. Nah, yang paling penting kenapa dikatakan cukup tadi itu bahwa prosedur persyaratan yang diterima oleh Bawaslu, laporan yang diterima oleh Bawaslu, tidak lanjutnya juga harus dipertimbangkan apa feedback yang harus disampaikan kepada pelapor, dalam konteks ini masyarakat sebagai pihak pelapor gitu. Jadi jangan didiamkan laporan dari masyarakat, harus ditindak lanjuti secara cepat gitu ya. Oke, kita beralih ke Pak Alnof nih, Pak. Ini penilaian dari survei itu sampai baiklah dalam persentase 73 ya, Pak ya. Nah, tapi ada satu kabupaten yang akhirnya sempat melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini artinya polemik sampai saat ini belum selesai juga ya, Pak, polemik di sana. Kendala utama yang dihadapi Bawaslu dan kenapa ini bisa terjadi, Pak? Jadi kalau kita bicara soal siak, saya rasa kata polemik itu nggak kurang tepat. Oh, diganti Karena jadi? apa? Karena memang ini adalah proses yang dilegalkan oleh Oke. peraturan. Ketika ada persoalan Proses demokrasi. proses demokrasi, tidak ada yang berpolemik, tidak ada yang terjadi sebuah keributan. Berarti atau polemik tidak. ini sedikit kasar ya bahasanya mungkin ya? Kurang tepat. Kurang saya bilang tepat. begitu. Kenapa? Di Pilkada Siak ini ketika hari H sudah terlaksana dengan baik. Namun ada salah satu pasangan yang merasa dirugikan. Nah, itu ada jalurnya. Kita persilahkan. Tidak pernah kita hambat. Dipersilahkan sampai di MK. Di MK diputusin PSU, kita laksanakan putus MK tersebut sebagai tanggung jawab kita sebagai Bawaslu penyelenggara pemilihan. Nah, setelah selesai penyelenggaraan pemungutan suara yang kedua, sampai lagi ke PSU gugatan selanjutnya. Ini bukan merupakan sesuatu yang salah, bukan karena kita tidak bekerja, tapi memang ini hal yang lumrah ya. Ya, tahapan-tahapan yang wajar dilalui. Nah, ini yang mesti saya luruskan. Nah, terkait dengan kenapa sampai di MK, itu memang ada beberapa aduan, ada beberapa persoalan yang mana
ketika yang pertama itu adalah soal selisih suara, dan dianggap kenapa terjadi dan dianggap ada prosedur, ada hal yang tidak sampai kepada masyarakat. Nah, itu sudah kita klarifikasi, akhirnya dilakukan PSU. Nah, yang ini karena salah satu pasangan calon juga melakukan gugatan. Hak dia sebagai warga sebagai calon yang menyampaikan gugatan. Jadi tidak ada polemik sebenarnya. Dan kita sebagai Bawaslu sudah melakukan kerja-kerja kita sesuai dengan prosedur. Berarti dalam pengawasan ini tidak ada kesalahan juga ya Pak ya? Sampai adanya PSU ini berarti bukan kesalahan Bawaslu ya? Karena memang sudah ada, ketika ada masyarakat ataupun peserta yang merasa ada yang kurang terima, ya silahkan, ada jalurnya gitu. Tidak ada yang kita ganggu, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita langgar. Oke, melihat tadi Bapak ganti jadi bahasa apa polemik ini? Fenomena lah. Fenomena, Ya, kita ganti fenomena. Siak Oke, gitu ya. fenomena yang terjadi di Kabupaten Siak. Nah, ini dari pandangan Bapak, menurut Bapak ini persepsi publik ini bagaimana dengan adanya sengketa yang ada terjadi di Kabupaten Siak ini? Ya. Fenomena. Ya, tentu menyoal pilkada Siak itu lumrah ya. Lumrah bahwa dalam proses politik ada yang puas dan tidak puas dengan hasil, itu biasa. Kalau orang siap menang, yang siap kalah nggak ada. Ya siap menang aja yang banyak, ya siap kalah nggak ada. Apalagi dengan hasil yang sangat tipis gitu ya. Nah, tentu ini juga berkenaan dengan kerja-kerja organisasi publik seperti KPU dan Bawaslu. Nah, ketika ditanyakan apakah Bawaslu Siak sudah bekerja dengan baik, ya tadi kategori kita menyatakan kategori konversinya yang baik itu 70 ya minimal ya. Nah, sementara di Siak sendiri itu kategorinya 66,03 dalam kategori cukup. Nah, tentu saja dalam kategori cukup ini responden kita mungkin kurang puas terhadap tindakan atau terhadap kerja-kerja administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bisa saja misalnya tadi saya sampaikan teman-teman Bawaslu sudah bekerja sesuai prosedur gitu ya. Ada prosedur yang mereka ada SOP, ada standar operasional prosedur di Bawaslu soal soal penanganan pelanggaran atau misalnya soal penanganan laporan gitu ya. Tetapi oleh masyarakat kemungkinan ya tadi bisa saja kami kan tidak menanya nih apakah Bapak Ibu sebagai pemilih paslon 1, 2, 3 nggak nanya itu gitu ya. Kita umum aja. Barangkali karena di sana masih gres gitu ya, masih hangat, masih situasi politik masih panas, mereka beri scoring rendah. Yang beri scoring rendah itu terhadap apa? Misalnya ya terhadap aktivitas yang sudah mereka lakukan, menyampaikan laporan dan lain sebagainya, tapi tadi mereka tidak mendapatkan feedback dari laporan itu. Nah, ini PR yang harus diselesaikan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Apalagi kepercayaan masyarakat jadi rendah ya Pak jadi ya? rendah terhadap siapa? Terhadap penyelenggara. Ini kan impactnya luas gitu. Nah, kasus pilkada Siak itu kan juga unik, terutama selisihnya tipis. Ya, waktu hasil pleno yang lalu dari pencoblosan 27 November itu selisihnya 224. Kemudian PSU tanggal 22 Maret kemarin selisihnya jadi bertambah di 294. Nah, tentu dengan selisih yang sangat tipis itu semua orang punya hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengajukan gugatan. Kalau dulu yang mengajukan gugatan petahana. Kalau sekarang yang mengajukan gugatan si peroleh suara paling bawah. Nah, tentu ini menjadi problem berikutnya yang harus diselesaikan oleh teman-teman penyelenggara di sana, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam konteks Bawaslu tentu mereka punya semua catatan ya penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah di Siak kemarin. Baik tahapan yang sudah dilalui selama proses rekapitulasi di tahap awal dulu sampai PSU kemarin. Nah, catatan-catatan itulah yang nanti dibawa oleh teman-teman Bawaslu yang mungkin hari ini ada satu ini yang mungkin belum dilakukan. Apa itu? Misalnya Bawaslu itu proaktif dalam menyampaikan informasi soal apapun yang telah mereka lakukan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki informasi yang jelas dan clear ya berkenaan dengan aktivitas yang mereka lakukan organisasi publik. Jadi bisa saja barangkali misalnya Bawaslu itu sudah bekerja dengan baik, tetapi masyarakat tidak memperoleh informasi yang komprehensif ya berkenaan dengan kerja-kerja administratif yang telah mereka lakukan.
Nah, karena itu saya mendorong kepada organisasi publik, tidak hanya Bawaslu, tapi semua organisasi publik itu untuk menyampaikan kerja-kerja yang mereka lakukan, baik secara secara internal melalui media sosial gitu ya, maupun eksternal melalui bantuan teman-teman media. Jadi masyarakat itu dapat mengakses informasi secara komprehensif. Jadi kerja-kerja dilakukan oleh organisasi publik itu bisa dinilai dari apa? Dari keterbukaan informasi yang sudah mereka lakukan melalui media internal mereka maupun media eksternal. Itu Tapi sarannya. di 5 tahun mendatang apakah akan, berdampak ini bisa menurunkan atau meningkatkan partisipasi publik di demokrasi Ya, kalau menyoal partisipasi publik itu cerita lain tuh, Kiki. Ya, kalau itu cerita lain. Nah, kita cerita indeks kepuasan masyarakat aja dulu. Kalau cerita soal partisipasi itu cerita lain. Ini kerja-kerja politik yang harus dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya penyelenggara pemilu. Kerja kampus, kerja partai politik, kerja media, kerja stakeholders lainnya dalam upaya meningkatkan partisipasi. Poin pentingnya selain peningkatan partisipasi ya soal soal kedewasaan berpolitik masyarakat. Nah, pragmatisme politik sekarang itu yang menjadi problem di kita. Tadi yang seperti kita tanyakan, misalnya soal apa tuh? Soal money politik, Mhm. soal hoax dan lain-lain gitu ya. Saya bicara soal money politik aja. Nanti silakan baca itu political dowry dalam rekrutmen calon kepala daerah. Saya sudah nulis itu dengan Pak Dr. Erdianto. Bahkan kami publish di jurnal internasional bereputasi. Ini kan problem besar dalam konteks apa? Ternyata mahar politik itu menjadi salah satu penyebab money politik gitu. Nah, ini kan impact-nya jangka panjang. Lalu bagaimana teman-teman mengawasi aktivitas money politik? Ini sebenarnya money politik itu ya malu-malu kucing lah. Saya pikir semua teman-teman penyelenggara itu paham aktivitas money politik itu. Tetapi sulit dibuktikan. Kenapa? Karena ada baunya, nggak ada wujudnya. Berarti secara nggak langsung partisipasi publik nantinya Mhm. di pilkada atau pemilu nanti tetap akan ada dan hal Ya, seperti ini ya jadi gini, lumrah ya? mengukur partisipasi publik atau partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran mereka pada tahapan pencoblosan. Mmm, mhm Tahapan mhm. pencoblosan itu ya tahapan yang inilah yang paling biasa, ya saya menyebutnya partisipasi biasa gitu ya, atau formal participation. Ya, sebenarnya tahapan yang paling penting itu apa? Menjaga hasil pemilu atau pemilihan. Oke. Sekarang orang sudah terpilih sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, terpilih sebagai presiden, terpilih sebagai gubernur, bupati, wali kota. Siapa yang mau mengawasi? Tugas Bawaslu selesai pada Mhm mhm tahapan mhm. pemilihan, Iya tapi yang iya iya mengawasi iya. jalannya pemerintahan siapa? Ya kita semua. Masyarakat. Partisipasi yang paling penting itu menurut hemat saya ya mengawal jalannya pemerintahan tadi itu, ya. Nah, bagaimana cara mengawalnya? Ini tugas kita bersama juga lagi. Kita harus kritis. Nah, nalar kritis itulah kemudian yang harus terus kita kembangkan baik oleh teman-teman media maupun oleh semua stakeholder harus mengembangkan nalar kritis dan pemerintah tidak boleh anti kritik. Oke, sebelum kita jauh sampai mengawal, tugas pemerintah tadi, kembali lagi Pak Alnof nih, eee sebagai Ketua Bawaslu Riau, Pak, Bapak menanggapi tuduhan terkait, pelanggaran terstruktur seperti, apa namanya, manipulasi data rekapitulasi, sampai akhirnya terjadilah fenomena yang ada di Kabupaten Siak sekarang ini. Ini Bapak menanggapinya seperti apa? Tuduhan seperti ini? Pertama, sampai saat ini saya belum melihat ada manipulasi data. Memang tidak terbukti ada Memang tidak berarti ya? ada Terbukti? manipulasi, tidak ada manipulasi data Mhm. karena apa yang muncul di permukaan itulah data sebenarnya. Cuma kemarin itu yang ada pengulangan pertama itu karena, ada surat undangan yang tidak sampai kepada pemilih. Itu Mhm. kan sudah dibuktikan di MK, sudah disidangkan di MK bahwa ada surat undangan ke TPS itu yang tidak sampai. Karena berbagai faktor, karena faktor, geografis juga. Nah, karena itu maka masyarakat yang punya hak pilih ada, dinilai tidak masyarakat tidak memberikan haknya, Mhm. karena mereka tidak sampai undangannya. Nah, ini yang menjadi persoalan, ini tidak ada data yang kita manipulasi, tidak ada data yang ada di yang ada di SIA itu yang rubah-rubah. Nah, cuma tingkat partisipasi kemarin saja yang dianggap kurang maksimal, makanya diulanglah. Nah,
Tapi ada sanksi Pak yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak? Nggak ada, kita karena teman-teman di Bawaslu itu sudah bekerja sesuai dengan prosedural, sesuai dengan, aturan yang ada, tidak ada sanksi. Makanya tadi ini disebut sebagai sebuah fenomena, fenomena Mmm. yang biasa terjadi, tidak hanya di Riau kan, di provinsi lain juga terjadi hal yang sama. Jadi bukan merupakan hal yang betul-betul jadi kesalahan, bukan. Ini memang wajar dalam politik, ada yang puas dan tidak puas seperti kata Pak Dr. Tito, dan ketika mereka tidak puas ada jalurnya, dan ketika, mereka puas ya mereka juga punya, hak untuk menyatakan, kepuasannya. Nah, jadi sekali lagi kalau Siak ini bukan sebuah polemik sebenarnya, sebuah fenomena Mmm. biasa yang hari ini kita jalani bersama. Tapi kemarin kepada penyelenggara, kan kemarin sempat ada yang videoin soal, panitia KPPS yang katanya sebelum memilih, itu kan ada yang membisikkan, "Pilih nomor ini, nomor ini." Ya itu Itu ada kan sanksinya, nggak ada? ketika itu sampai di persidangan kan ketika diminta buktinya tidak terbukti. Tidak ada buktinya, tidak cuma Mmm. ma kita nggak tahu apakah bisikan apa gitu kan. Ketika majelis minta apa dibisikkan, yang melaporkan tidak tahu. Dia cuma ada melihat video, terus ketika diklarifikasi ya kita nggak tahu apa yang Mhm mhm. dibisikkan. Jadi kan tidak terbukti yang itu apakah memang betul dia menyuruh milih sesuatu atau seperti apa, kita nggak, makanya semuanya sudah sesuai dengan aturan. Nah itu dia. Nah, Pak Tito, ini, kalau perbandingan tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu Riau dibandingkan dengan provinsi lain seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari riset yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta gitu ya, nah lembaga Bawaslu ini dalam kategori, kepercayaan publiknya cukup baik gitu ya, cukup tinggi lah ya. Jadi ada ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga Bawaslu dan ini tanggung jawab Pak Alnop lah dan teman-teman. Mmm. Menjaga kepercayaan publik tadi itu bagaimana eksistensi lembaga Bawaslu ini tetap terjaga, kemudian trust masyarakat itu semakin tinggi. Nah, maka kita bikin scoring itu di 73,85 Mhm. ini secara spesifik ya. Scoring itu sebagai baseline. Nanti kalau ada riset lainnya riset bukan riset lainnya, riset berikutnya yang berkaitan dengan ini, paling tidak kalau misalnya nilainya 73,85 maka dia bisa mempertahankan kinerja yang baik. Tapi kalau dia rendah dari itu maka kinerjanya semakin menurun. Kalau di atas itu kinerjanya semakin baik ya, tingkatnya semakin baik. Nah, tentu dengan kepercayaan publik dan tingkat ekspektasi yang tinggi masyarakat terhadap lembaga Bawaslu, maka mereka harus membuktikan ekspektasi itu dengan kerja-kerja nyata Bawaslu dalam upaya mengawal demokrasi. Tadi saya sampaikan Bawaslu itu sebagai the guardians of demokrasi, ya, yang pendekarnya demokrasi, menjaga demokrasi gitu. Faktor utama yang mempengaruhi, perspektif publik ini apa, Pak? Apakah transparansinya, penegakan Ya hukumnya, atau banyak, karena pelanggarannya? banyak. Jadi makanya Yang kita paling utama? makanya kita bikin, riset ini kan berbasis apa? Berbasis indikator. Indikator pelayanan publik ada 9 tadi itu yang seperti saya sampaikan ya. Nah, sementara, yang lainnya ini ada kita susun 12 kemarin itu ya. Pertama, penanganan laporan pelanggaran. Yang kedua, pengawasan dan penanganan netralitas ASN, TNI, Polri gitu ya. Mhm. Kemudian pengawasan dan penanganan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Sosialisasi pengawasan dan penanganan berita hoax. Pencegahan dan penanganan konflik pemilu. Lalu layanan publiknya sendiri. Pengawasan kampanye, ya, sosialisasi pengawasan pemilu, pemilihan partisipatif, rekrutmen pengawas ad hoc, lalu kerjasama antar lembaga, kemudian diseminasi atau sosialisasi regulasi pemilu pemilihan, yang terakhir sosialisasi layanan informasi publik Bawaslu. Nah, yang paling tinggi itu pencegahan dan penanganan konflik pemilu atau pemilihan. Maka di Riau Mmm. itu cenderung dan dalam catatan kita tidak ada Pak Nggak Ketua ada. ya, tidak ada konflik pemilu atau pemilihan. Kita ini yang paling kondusif ya dibanding daerah-daerah lainnya gitu. Tidak ada ya konflik terbuka tidak ada. Kalau misalnya ada PSU di beberapa kabupaten hasil pemilu kemarin maupun pemilihan kepala daerah ini memang secara konstitusional itu dijamin oleh undang-undang bahwa semua peserta pemilu itu punya hak yang sama untuk melakukan gugatan dari hasil pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Nah, hak konstitusi itulah yang digunakan oleh semua peserta pemilu untuk apa? Mencari keadilan namanya. Nah, di kasus Siak, peserta pemilihannya menggunakan hak konstitusinya untuk mencari keadilan.
maka mereka menemukan keadilan. Misalnya MK memutuskan untuk PSU di 2 TPS dan 1 TPS lokasi khusus. Setelah PSU, akhirnya calon yang ditetapkan ketika pemilihan kepala daerah tanggal 27 November kemarin yang lalu ya, dan PSU juga masih sama hasilnya, bahkan perolehan suaranya lebih banyak bertambah. Akhirnya yang menggugat menerima hasil pemilihan. Lalu ada juga yang tidak puas dengan hasil PSU, kemudian menggugat lagi yang tidak puas tadi itu. Mungkin ada celah hukum yang digunakan sehingga mereka menggunakan hak konstitusinya yang dijamin oleh undang-undang untuk menggugat hasil pemungutan suara ulang. Memang agak aneh gitu ya, tapi ya sudah, namanya hak konstitusional itu ya harus tetap digunakan dan dijamin oleh undang-undang gitu Ki. Ini dari tadi Pak Tito kan sama Pak Alnof tuh banyak ngomong, kayaknya Kiki menawarin minum dulu. Oke. Ini boleh Pak, ini kita ada pilihan beberapa ya. Ini Kiki kayak jualan juga. Tapi nanti pembayaran di bawah ya Pak ya. Iya, siap. Ini tuh ada minuman dari namanya Bray Kopi Tiam. Bray Kopi Tiam ini ya kopi tiam pada umumnya, tapi tau gak uniknya apa Pak? Rekomendasi Kiki mana nih? Semua menunya rekomendasi sebenarnya Pak. Saya tidak suka kopi manis. Ini kopi susu aren. Saya tuh Enggak, kopi susu, kopi Saya aren. itu kopinya kopi pahit. Tapi terasa Ini ada dua manis. nih, kopi hitam, ini kopi aren. Aren deh kalau ini. Nah, Kalau Bapak saya- kayaknya saya aren. itu kopi manis tanpa gula. Iya, Bapak- Manisnya dari mana Ki? Enggak, Kiki nggak mau jawab dari Kiki sih. Kiki nggak mau jawab, tapi manisnya dari Pak Bray. Bray ini kalau biasanya kan bapak-bapak suka nongkrong sampai subuh nggak sih? Enggak, Oh enggak ya? itu kurang kerjaan. Oh, Bang. enggak ya? Subuh. Itu kurang kerjaan. Ini buka 24 jam Pak. Oh. Buka 24 jam. Boleh. Jadi- makanya ada tagline itu saya lihat. Iya, opening hours 24 jam hidup kan. hanya sekali, Jangan jangan menua tanpa ngopi, iya Makanya kan? 24 jam ya. Ini ada juga ini kopi hitam nih Pak. Sekiranya Bapak suka kan. Boleh cicipin dulu. Kalau ini Thai tea-nya, Oke, saya juga karena sudah ada kopi aren, saya kopi hitamnya. kopi hitam. Thai tea ada juga. Sebenarnya menunya ada banyak Pak. Beragam dan bisa dicoba lah. Buat nongkrong bapak-bapak juga oke. Karena mereka memang menciptakan suasana di sana, konsepnya juga yang bisa dinikmati Gen Z, milenial, Iya. semua. Nanti kita pesan kepada Pak Bray karena kopi demokrasi namanya. Nah, Iya. sebenarnya namanya itu Bram dan Ray. Iya. Itu Bray akronim. Bram dan Ray. Akronim. Ya, Jadi makanya namanya kopi Bray. iya, kopi Bray. Nanti tolong pesanin deh sama Pak Bray-nya itu bikin kopi demokrasi gitu. Iya. Jadi kita Kopi demokrasi boleh nih masuk. bicara politik, bicara demokrasi itu di kedai kopi. Iya, Bisa. Ya, gitu, Ki, ya. Nanti Kiki Menu sih. baru ya. Nanti Kiki Contoh sampaikan nih, ya. Revolusi Prancis Iya. itu juga Nama berawal menu. dari kedai kopi. Nama menu, nama Revolusi menu. industri berawal dari kedai kopi. Iya. Ya kan? Revolusi tetangga kita Filipina berawal dari kedai kopi. Iya. Nah, kita mau revolusi Indonesia berawal dari kedai kopi. Akhirnya demokrasi juga berjalan Paling ya. tidak kan revolusi rasa. Iya, nih. benar. Revolusi Seperti rasa ini, rasa kopi Bray. Bray. Iya. Tapi bukan rasa yang lain gitu. Iya. Aku gak briefing sejauh ini loh. Keren. Aku gak briefing sejauh ini. Tapi ini di luar ekspektasi. Yang punya Bray bangga sih ini kayaknya. Ini kan? Di mana nih lokasinya? Oh iya, lokasinya di Sukajadi, Jalan Kuau. Pas di Simpang. Wow. Kalau Jalan Kuau ya. Simpang Jalan Kuau, kalau misalnya bapak-bapak ngelihat di sana selalu ramai kendaraan yang parkir, nah itulah memang 24 jam buka dan selalu ada pengunjungnya itu sih. Selalu ada. Coba lah Pak. Dan sekali. aman ya. Aman dong, pasti. Nggak ada tukang parkir, itu poin plus. Poin plus. Nggak ada tukang parkir. Nah, nih Pak. Kemarin kan ada survei yang menyebutkan citra Bawaslu ini meningkat lah. Ya kan? Ya. Nah, ini apakah termasuk di Riau, Bawaslu Riau? Iya, makanya Dengan skor 73,85 tadi ya. RI itu salah satu parameternya ya, Iya. memberikan penghargaan itu dari kepuasan publik terhadap kerja organisasi publik Bawaslu itu sendiri. Ya nggak bisa sekonyong-konyong dikasih penghargaan kepada teman-teman Bawaslu itu tanpa kerja. Tanpa Itu alasan ya. Kerja gila aja. Berarti orang penghargaan kemarin inilah salah satu alasannya ya. Benar, makanya kita pun kemudian melakukan riset. Oh, ternyata inline dia dari penghargaan KPU RI, kemudian prestasi-prestasi yang teman-teman Bawaslu peroleh, dia selaras lah ya, relate lah dengan hasil riset yang kita lakukan dalam kategori baik di 73,85 scoringnya. Saya tidak menyebut persentase ya, tapi scoring. Nah, tentu kinerja kerja spesifik tadi itu tidak bisa
diabaikan, bahwa ada variabel lain yang mesti diperbaiki. Mm-mm. Salah satu yang menjadi catatan kami dalam kegiatan riset tentang kepuasan publik terhadap kinerja Bawaslu itu adalah pengawasan dan penanganan netralitas ASN TNI Polri ini yang masih Iya, menjadi red list yang harus teman-teman Bawaslu selesaikan. masih jadi PR ya. Pekerjaan rumah yang berat. Kenapa? Karena di situ ada mitranya, Gakumdu, ada TNI Iya, di iya, iya, situ, iya. ada Polri gitu ya, ada Benar-benar benar. mitra Bawaslu sebagai sentra Gakumdu. Lalu netralitas ASN ini yang memang saya katakan tadi, Ki. Mungkin teman-teman Bawaslu sudah sangat paham itu ya, bahwa ASN ini diminta netral, tapi gimana mau netral coba? Hak politiknya ada. Sedang nggak punya hak politik aja nggak netral, apalagi punya hak Iya, politik. benar-benar. Nah, hak politik inilah yang harus di-clearkan. Iya. ASN ya semuanya punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Kan begitu. Nah, bagaimana pengawasan dan penanganan netralitas ASN itu dilakukan? Semuanya sudah ada prosedur dan teman-teman sudah tahu semua. Nah, apalagi kasus Siak misalnya, ini unik ya. Saya baca medsos mengenai Siak itu. Memang dahsyat. Kenapa begitu? Ada bersebaran capturean atau screenshot dari grup WA. Itu isinya para ASN. Kan dahsyat gitu ya. Kenapa para ASN sampai sebegitu terbukanya mendukung salah satu pasangan calon. Nah, kalau kalah gimana nasibnya coba? Nah, itulah yang disebut kalau orang Melayu itu pandai main ombak gitu ya. Iya, iya, Harus iya. pandai meniti angin. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus belajar lah dari kasus-kasus yang pernah terjadi selama ini. Kita flashback misalnya di Inhu dulu ada kepala dinas yang dipenjara, ada kepala desa yang dipenjara gara-gara tidak netral dalam pilkada atau dalam pemilihan kepala daerah. Nah, jangan-jangan nanti di kasus berikutnya juga ada. Jangan sampai, kan Jangan sampai kasihan. sejarah terulang ya. Iya, kasihan, karir masih panjang gitu ya. Ini yang harus jadi catatan. Belum lagi pasca pemilihan, misalnya nanti teman-teman ASN itu yang sudah dimonitor gitu ya, sudah dimonitor. Ternyata paslon yang didukungnya secara terbuka itu kalah. Nah, nanti mengancam karir politik. Walaupun jabatan di ASN itu dijamin undang-undang tapi 6 bulan aja. Selebih itu kan mereka bisa demosi gitu kan, repot jadinya. Kita sudah bangun karir di ASN itu yang lama, tiba-tiba dalam aktivitas pemilu kita tidak netral, sia-sia karir ASN yang dibangun selama ini gitu. Nah, Pak Alnof, menyikapi tahapan pilkada di Siak ini, apa yang akan dilanjutkan? Selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya? 2 hari ke depan nanti sudah ada sidang MK. Tepatnya di tanggal 25 April ya. 25 hari Jumat nanti sidang pertama sengketa pilkada Siak di MK, sama-sama kita saksikan nanti. Kami Bawaslu itu sebagai pemberi keterangan, bukan sebagai penggugat, bukan sebagai ataupun sebagai pemohon ataupun termohon, cuma pemberi keterangan. Ada peluang akan diulang lagi? Kita nggak tahu. Melihat kondisi sekarang? Saya nggak bisa memberikan prediksi karena memang semuanya ada di putusan MK. Kita sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh memprediksi seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya akan terjadi lagi ya proses demokrasi terulang lagi ya. Capek nggak, Pak? Ya capek nggak capek kita harus siap. Harusnya kan kayak udah tugasku selesai, ternyata ada lagi, berulang lagi. Ya nggak apa-apa. Ya namanya hak konstitusi tadi itu dijamin undang-undang, ya ikutin aja prosedurnya gitu. Persoalan nanti diterima atau ditolak gugatan itu ya harus siap lagi menerima atau menerima hasil keputusan apapun gitu, Ki. Ya kita dari 12 kabupaten kota 11-nya sudah selesai. Cuma hanya 1. Jadi 11 itu yang menjadi perhatian besar bagi kita. Selesai, semua lancar, tidak ada gejolak dan sudah dilantik kepala daerahnya. Tinggal 1 ini saja lagi yang belum. Nah, ini ya saya rasa sebuah kewajaran. Ini bukan karena ada hal-hal yang dilanggar, tidak, tapi karena memang ini pemenuhan hak konstitusi tadi. Ada yang merasa kurang puas, dia ingin mencari keadilan, itu saja. Ya semoga apapun yang terjadi di Kabupaten Siak ini bisa segera dapat hikmahnya ya Pak ya. Semoga jangan sampai diulang lagi lah. Iya. Amin. Sebenarnya gini, proses politik yang panjang itu di Siak itu nanti kita berharap ya melahirkan kepemimpinan baru, pemerintahan baru yang lebih progresif gitu ya. Dari hasil itu kan kita menyebut pemerintahan baru karena yang lama sudah menyatakan menerima hasil PSU.
dan ternyata hasil PSU digugat lagi oleh yang lain. Nah, maka saya katakan mudah-mudahan dengan proses politik yang panjang ini, pemerintahan baru di Siak, kepemimpinan baru di Siak itu nanti bisa lebih mengayomi, lebih amanah gitu ya, melahirkan gagasan-gagasan yang tentu membawa perubahan signifikan. Ini sebenarnya PR-nya bukan PR Siak aja nih soal hal demikian. Ini PR kita bersama seluruh masyarakat itu, termasuk teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ya jadinya Apa ketinggalan PR? juga ya di Siak ya Pak ya, karena daerah lain kan sudah mulai membangun nih, sedangkan Siak ini masih dalam proses demokrasinya ya. Ya enggak apa-apa, berproses lah kan dijamin oleh undang-undang, Iya, dijamin oleh iya, iya, konstitusi iya. gitu ya. Maka saya katakan tadi dalam proses panjang berdemokrasi, peradaban demokrasi itu harus kita isi dengan informasi-informasi yang baik, informasi yang benar, tidak hoax gitu ya. Nah, saya berterima kasih nih kepada teman-teman penyelenggara, kemudian kepada media yang sudah menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah, penyelenggara, dan semua pihak gitu ya, sehingga menghasilkan informasi yang valid, informasi yang benar, tidak menyebarkan hoax. Dan tentu saja semua pihak juga harus menjaga kondisivitas sosial politik, tidak hanya pada tahapan pemilu atau pilkada, tapi juga tahapan-tahapan lainnya, termasuk sekarang masa kita mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilantik tadi itu kata Ketua Alnop. Ada 11 kabupaten kota plus 1 gubernur yang sudah dilantik, wakil gubernur gitu ya. Kita kawal bersama-sama. Bagaimana kerja-kerja pemerintahan itu bisa menjadi lebih baik ke depannya, membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Seperti itu. Ya ini menarik ya, karena pembahasan politik ini nggak akan pernah habis ya Pak ya. Ya sampai subuh nggak selesai. Iya nih. benar. Ini akan kita hadirkan lagi mungkin di next episode, kita undang lagi untuk membahas pandangan-pandangan politik ke depannya. Ya. Dan kita juga berharap semoga setelah nantinya selesai nih fenomena yang ada di Kabupaten Siak, terpilihlah kepala daerahnya. Semoga kepala daerah ini tidak menyia-nyiakan proses yang panjang ini ya Pak ya. Dan Ya, benar. kita juga berharap semoga kepala daerah yang sudah terpilih sekarang ini bisa bekerja dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada semua masyarakat Riau dan khususnya di Kota Pekanbaru. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen channel YouTube-nya Cakaplah. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.